Podcast Network Asia. Waktu adalah aset paling berharga di dunia. Walaupun banyak orang yang merasa mereka hanya punya sedikit, padahal ternyata banyak. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Time and How to Spend It karya James Woolman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal waktu dan cara menggunakan waktu dengan efektif. Ada sebuah pepatah yang menarik. Jika hal paling berharga di dunia adalah waktu, maka keahlian paling penting di dunia adalah bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik. Nah, apa yang membuat waktu itu bisa dijalankan dengan baik? Seringkali kita merasa tidak punya waktu. Kita merasa terlalu sibuk, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Bahkan tidak punya waktu untuk diri sendiri. Apakah benar? Selain itu, apakah waktu yang kamu gunakan membuat kamu bahagia? Atau jangan-jangan kita sibuk mengerjakan sesuatu yang justru membuat kita menderita? Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengubah waktu jadi kebahagiaan. Apakah kamu pernah merasa bersalah ketika bersantai? Mungkin kita dibesarkan dengan pemikiran kalau menjadi sibuk itu baik. Kalau kita tidak sibuk, artinya kita sedang membuang-buang waktu. Alhasil, waktu senggang kita semakin sedikit. Studi menemukan kalau rata-rata orang Amerika memiliki waktu luang sebanyak 5 jam 14 menit setiap harinya. Tapi sayangnya, 4 dari 5 orang Amerika merasa tidak punya waktu untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan. Mungkin alasannya karena di era sekarang kita terlalu sibuk dengan smartphone. Secara rata-rata, kita menghabiskan 3,5 jam dengan smartphone, mulai dari soal kerjaan hingga buka sosial media ketika sedang bosan. Penulis percaya waktu yang kita habiskan untuk bersantai itu penting bagi kesehatan fisik dan juga mental. Hidup seharusnya bukan hanya soal produktivitas. Kamu bukan hanya roda dalam sebuah mesin kapitalis. Hidupmu lebih daripada itu. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk bersantai, kamu mungkin saja malah curi-curi waktu. Misalnya, ketika kamu lagi ambil break ke kamar mandi, lalu kamu sambil scroll media sosial, tanpa disangka kamu ada di sana selama 15 menit. Padahal harusnya cuma 5 menit. Di sisi lain, kamu mungkin merasa burnout dan lelah, karena merasa terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mengerjakan hal yang buat kamu bahagia. Apakah sukses bikin bahagia? Ternyata yang terjadi sebaliknya. Kamu bahagia dulu, baru bisa sukses. Nah, apa yang membuat kita bahagia? Ternyata berasal dari pengalaman. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, entah melakukan hal A atau melakukan hal B. Apapun yang kita pilih tentunya bisa membawa kita kepada arah yang kita inginkan. Contohnya gini, menggosok gigi kan sebuah aktivitas. Nah, tapi menggosok gigi jarang sekali menjadi sorotan utama dalam hidup seorang. Sama halnya ketika kamu scroll media sosial karena bosan. Bagaimana kalau kamu berenang bersama lumba-lumba di pantai yang indah? Mana yang kamu pilih? Mana pengalaman yang paling berkesan buat kamu? Kemungkinan besar kamu akan memilih berenang bersama lumba-lumba kan? Kecil kemungkinan kalau kamu merasa kalau kamu sedang membuang-buang waktu. Tips lain yang menarik adalah carilah aktivitas yang punya dampak bagi hidupmu dan juga orang lain. Kembali ke contoh tadi berenang dengan lumba-lumba. Kamu mungkin merasakan ketenangan atau perasaan bahagia yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Pengalaman itu mungkin saja memberikan kamu sebuah pencerahan atas apa yang kamu inginkan dalam hidup. Di contoh lain, kamu memilih untuk menjadi sukarelawan di sebuah kegiatan sosial. Mungkin saja kamu jadi menemukan kembali rasa syukur dalam hidup atau adanya panggilan untuk berkontribusi lebih kepada orang yang kurang beruntung. Namun perlu diingat, pengalaman yang transformatif tidak selalu merupakan hal yang besar. Kadang mungkin saja pertemuan dengan orang baru atau melihat sebuah kejadian tertentu menjadi pemicu untuk menentukan bagaimana hidupmu di masa depan. Kedua,
pengalaman bikin hidup bahagia. Ada fakta menarik. Pengalaman berharga yang akhirnya buat bahagia kemungkinan besar terjadi di alam dan jauh dari dunia online. Pada tahun 1990-an, peneliti dari Jepang mencoba membuktikan adanya klaim kesehatan dari Shinrin-yoku atau seringkali disebut sebagai forest bathing atau berjemur di hutan. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Badan Kehutanan Jepang pada tahun 1982. Dengan berjalan-jalan sambil terpapar matahari di tengah hutan, kelima panca indera kita akan dilatih untuk bersatu dengan alam. Menariknya, aktivitas ini bukan hanya untuk pencinta hutan belantara. Latihannya bisa sesederhana berjalan di lingkungan alami manapun, dan secara sadar terhubung dengan apa yang ada di sekitar. Berbeda dengan hanya berjalan di treadmill, aktivitas berjalan di hutan justru jauh lebih efektif dalam mengurangi ketegangan, kemarahan, dan rasa lelah. Selain itu, tingkat kebahagiaan seorang justru meningkat ketika berada dekat dengan air. Sebagai perbandingan, tingkat kebahagiaan seorang yang tinggal di pinggir pantai 6 kali lebih tinggi daripada seorang yang berada di perkotaan. Mungkin saja hal ini ada hubungannya dengan proses evolusi di masa lalu, di mana air merupakan sumber kehidupan. Ketika kita mendengar, mencium, dan melihat adanya air, maka kita cenderung lebih bahagia. Jangan lupa juga buat pengalaman dengan orang yang kamu cintai. Hubungan yang sehat akan buat kita bahagia, menghindari rasa kesepian, dan menciptakan pengalaman hidup yang bermakna. Kadang jenis aktivitasnya tidak begitu pengaruh, asalkan kamu bisa membangun hubungan sosial yang kuat. Ketiga, flow bisa bikin hidup bahagia. Apakah kamu pernah dengar kata flow? Sebuah kondisi di mana kamu begitu fokus hingga lupa waktu. Banyak penelitian menemukan ketika kita berada di momen flow itu merupakan salah satu momen paling bahagia. Aktivitas itu biasanya merupakan gabungan antara aktivitas yang cukup menantang, tapi di sisi lain kamu punya kapabilitas untuk mengerjakannya. Coba lihat lagi aktivitas yang kamu kerjakan. Mungkin perlu dipahami aktivitas seperti main video game, nonton maraton film, dan scrolling media sosial tidak termasuk dalam zona flow. Kenapa? Walaupun aktivitas ini seringkali buat kamu lupa waktu, tapi biasanya tidak memberikan kenikmatan yang transformatif. Sederhananya gini, kita harus bedakan antara real flow dan fake flow. Perbedaan utamanya adalah kamu butuh usaha untuk mendapatkan kenikmatan di akhir. Bayangkan seperti sebuah kisah seorang tokoh utama. Ada tantangan yang besar, lalu kamu berusaha keras untuk menghadapinya. Hingga di akhir cerita, tokoh utama berhasil keluar jadi pemenang. Pengalaman yang sulit bukan hanya penting bagi perkembangan pribadi, tapi kadang bisa jadi momen paling bahagia dan menyenangkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.